Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris Hutapea berlangsung ricuh. Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan digelar tertutup. Kita bertahan. Kita bertahan. Kericuhan ini terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution. Sidang beragendakan keterangan saksi Hotman Paris yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis pagi. Saat sidang, majelis hakim meminta agar sidang digelar secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Rasman dan kuasa hukumnya menolak keputusan majelis hakim, kemudian mengamuk di persidangan. Bahkan kuasa hukum Rasman sempat naik ke meja. Suasana yang tidak kondusif memaksa majelis hakim untuk mengskor sidang hingga 2 pekan ke depan. Bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Ya. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengar jawaban KPK selaku pihak termohon. Sidang perkara pra-peradilan nomor 5. Sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di PN Jakarta Selatan pada hari Kamis. Sidang kali ini beragendakan mendengar jawaban KPK selaku pihak termohon. Selain itu, sidang dilanjutkan dengan agenda menyampaikan bukti tertulis dari pemohon, yakni Hasto Kristianto. Terima kasih, Yang Mulia Hakim para Tim kuasa hukum Hasto turut membawa 41 alat bukti untuk mendukung petitum tuntutan di sidang permohonan pra-peradilan untuk menguatkan argumentasi pada sidang di hari sebelumnya. Tuntutan kami dalam permohonan pra-peradilan, kami mengajukan 41 bukti yang menguatkan argumentasi kita dalam permohonan yang kemarin sudah dibacakan. Di antaranya adalah hasil sidang eksaminasi para ahli hukum, para profesor, doktor hukum, dan juga ada FGD, Forum Group Discussion, yang membahas terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sebelumnya, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan tanpa melalui pengumpulan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Rencananya sidang pra-peradilan masih akan digelar secara maraton hingga 13 Februari mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan alasan tim penyidik menggeledah kediaman politisi Partai Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Umum Pemuda Pancasila Capto
Sujo Surmano. Pengadilan itu terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widiasari. Untuk lebih menjelaskan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Februari, penyidik melakukan kegiatan penggeledahan untuk tersangka RW. Ada dua lokasi, yang pertama di rumah saudara AA di perumahan Interkon di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Dari lokasi tersebut penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan falas senilai 3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan branded ya. Untuk kegiatan di rumah tersebut berlangsung dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Untuk lokasi kedua merupakan rumah saudara JS di daerah Jagakarsa, Jaksel. Ini penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda 4, uang dalam bentuk rupiah dan falas senilai kurang lebih 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik.